080404083. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial menghitung kebutuhan ruangan penampang komponen menggunakan metode grafik dan tabel. Nah, jadi sebagai acuan utama kita tuh kita akan merujuk pada salah satu buku pegangan wajib gitu ya, yaitu namanya tuh buku Dasar-Dasar Perencanaan Beton Bertulang oleh Gideon Kusuma gitu ya. Nah, di dalam buku ini tuh dijelasin gitu bahwa untuk menghitung kombinasi beban melentur dan beban aksial pada suatu penampang penggunaan grafik interaksi ini direkomendasikan gitu ya. Nah, terutama untuk kolom dengan nilai eksentrisitasnya yang pendek, di mana si beban aksialnya tuh relatif besar sedangkan si beban momennya tuh relatif kecil. Nah, metode grafik ini tuh akan sangat mempercepat proses ke analisis kita jika dibandingkan dengan hitungan. Nah, jadi kalau kita perhatikan diagram interaksi ini yang ada, jadi sumbu vertikal tuh, nah di si sumbu vertikalnya tuh, nah ini, nah ini ya, nah jadi, nah di sini ya, nah jadi si itunya tuh, si apa namanya tuh, si sumbu vertikal itu mempresentasikan nilai parameter tanpa dimensi. Nah, yang mengorelasikan gaya aksial terfaktor terhadap luas penampang dan mutu beton gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini ya. Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, jadi mungkin biar kita bisa mudah memahami juga gitu ya. Nah, jadi di sini ada ininya. Nah, ini ada si grafiknya ya. Jadi ada di buat soal si 25A. Nah, ini udah dimasukin ke Excel ya. Nah, jadi langsung aja kita ke soal 25. Nah, jadi kan si B-nya tuh kan di 300, terus si H-nya tuh di 500. Nah, jadi setara kayak 30 dikali 50 cm persegi gitu ya. Nah, jadi diketahui dari soal itu si mutu betonnya tuh 25 MPa, terus si mutu bajanya tuh 400 MPa gitu ya. Nah, dengan si beban apa namanya tuh, beban aksialnya tuh 800 kN gitu ya, aksialnya 800 kN. Terus si M-nya tuh ada di 240 ya, di 240. Nah, ini gitu ya, bisa dilihat. Nah, terus nah, jadi kita langsung aja konversikan itu ya si satuannya. Kan ini 800 itu kan KN ya, kita ubah ke N gitu ya. Nah, dikali si 1000 jadi 800 ribu N gitu ya. Nah, kemudian kita hitung si GR-nya ini dengan B dikali H. Nah, ini ya. Nah, jadi 300 dikali 500 kita dapat di 150.000 mm persegi gitu ya. Nah, jadi karena ini kan ada nilai ininya ya. Jadi apa namanya, faktor reduksi itu 0,65. Kenapa? Karena di sini tuh menurut SKSNI T15 199103 pasal 3.2.3.2.2. Nah, jadi untuk kolom itu memperkenalkan menganggap faktor reduksi dengan 0,65 gitu ya. Nah, jadi sekarang kita hitung gitu ya nilai ininya. Nah, tuh jadi di sini tuh ini jadi tetap gitu ya. Jadi nah ini di mana? Nah, jadi terus udah kayak gitu kita hitung nilai untuk sumbu vertikal gitu ya. Nah, di sini dia 0,65 gitu ya, dikali 0,65 dibagi berapa itu, dibagi enggak nih, ini ini, nah ini ya 800.000 dibagi
0,65 dikali 150.000 dikali 0,85 dan dikali C 7 atau dikali 25 gitu ya. Nah, hasilnya tuh ada di vertikal 0,386. Jadi kita ngambil di 3 angka di belakang 0 gitu ya. Nah, terus kita cari nilai si ininya, si ET-nya tuh. Nah, ini MU dibagi PU. Nah, ini berarti 240 dibagi 800 ya di 0,3. Terus di ET dibagi H, jadi di 300 dibagi 500 kita dapat di 0,0. Nah, di data tersebut kita kalkulasiin gitu ya si apa namanya tuh, kita kalkulasiin kalau misalnya si sumbu horizontal grafiknya tuh ada di 0,232 nya di horizontalnya. Nah, ini. Nah, itu tuh dari vertikal dikali si 0,6. Nah, jadi di sini 0,232 gitu ya. Nah, ini 0,232. Nah, jadi terus kita tinggal milih si grafiknya tuh di mana gitu ya, di diagram si buku ini tuh. Nah, jadi si rasionya itu kan 65 dibagi 500 ya. Jadi kurang lebih 0,15. Nah, di sini tuh kita tuh harus kita itu kan harusnya tuh si hasilnya itu kan 0,13, tapi karena di bukunya tuh nggak ada gitu ya si tabel 0,13, jadi kita buletin aja gitu ya, jadi di 0,15. Nah, jadi si lembar grafik ini ya, nah ini 0,15, kita screenshot. Nah, screenshot di sini. Nah, ini 0,15 ya. Nah, setelah itu kalau misalnya nggak di screenshot bisa juga dimasukin aja gitu ya ke si apa namanya tuh, kasih solnya. Nah, terus kita plot. Nah, kita tuh cari si vertikalnya tuh ada di, nah ini si vertikalnya tuh kita kira-kira aja misalnya ini di 0,386 gitu di sini. Nah, terus si horizontalnya tuh ada di 0,232. Nah, ada di sini. Nah, pertemuannya itu kan kedua garis koordinat vertikal sama horizontal ini akan menunjuk ke kurva rasio tulangan. Nah, pada si grafik ini. Nah, jadi si titik temu di diagram ini tuh diperoleh kebutuhan luas tulangan utama penampang sebesar 2,65 gitu ya. Nah, ini. Nah, pokoknya ketemu nih 2,65. Nah, jadi terus udah ketemu itu luasnya tuh kemudian kita bagi gitu ya secara merata untuk kedua sisi gitu ya, antara kolom yang lentur gitu. Nah, jadi sebesar nah ini nih. Nah, ini ya. Nah, jadi yang nah ini nih. Nah, kan ini 2625 atau 26 cm persegi gitu ya. Nah, terus si ini tuh yang memadainya tuh ada di 1362 mm persegi atau 14 cm persegi per sisinya. Nah, jadi si luasan inilah yang nantinya menjadi dasar gitu ya dalam menentukan si diameter dan jumlah batang baja tulangan gitu. Jadi buat si kolom 30 x 50 cm ini. Nah, untuk kapasitas yang memadai dan aman gitu ya dalam melakukan kombinasi beban gitu. Nah, mungkin sekian saja video tutorial perhitungan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Bila taufiq wal hidayah.